Tapi Imam Syazili punya hizib namanya Hizib Bahar, ya, Hizbul Bahar. Di Hizib Bahar, kaf ha ya ain sad diulang 3 kali. Ha mim diulang 7 kali. Sudah berapa? 10 ayat sudah. Ha mim ain sin qaf 1 kali. Apa maksudnya itu? Warawa Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini murid Imam Ahmad, sezaman juga dengan Bukhari, sezaman juga dengan Muslim. Ani bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Ini hadisnya hasan. Siapa yang qiyamul lail, salat atau zikir malam hari, baca hizib malam hari, baca aurat malam hari, 10 ayat saja, dia tidak dihitung orang yang lalai. Kalau dia tidak lalai, insya Allah restorasi otaknya bagus, dia tidak uzur nanti di akhir tuanya. Yang kedua, baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, disebut orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Yang baca wiridnya semalam adalah 1000 ayat, dihitung konglomerat, orang kaya luar biasa. Jadi kayaknya kiai ini paling kaya di Depok ini, karena hafiz Quran. Nggak tahu kalau baca malamnya ya, kayaknya kulhu juga. Ya. Saya teringat Imam ahli tafsir tadi, yang juga seorang imam ahli sunnah dan pendiri Thariqah Kubrawiyah, Najmuddin Al-Kubra. Dia mengatakan, saya punya nama rohani, isim ghaib, Qintarun. Dia namanya Qintarun. Karena dia kerjaan dia tiap malam baca ayat diurai, baca ayat diurai. Dan dia sekali khatam itu bisa berjuz-juz, bahkan bisa semalam itu khatam Quran. Bukan lagi 1000 ayat. Quran itu kan diperdebatkan 6.666 ayat atau 6.200 sekian ayat kan gitu ya. Jika orang itu baca 1000, berarti 1/6 Al-Quran. Betul gak? Dan antum bayangkan, nama Sayyidina Muhammad SAW dengan semua gelar-gelarnya di Quran hampir 2000. Berarti Quran itu bicarakan Nabi secara eksplisit dengan gelarnya berapa persen? Hampir 2000, agak kita genapkan 2000. 30% Quran tentang sosok Sayyidina Muhammad, baik ajarannya, baik perilakunya, tentang namanya, tugas-tugasnya, kisah-kisah yang berujung kepadanya. Quran. Maka baca Quran, ente pasti ingat Nabi Muhammad SAW. Fir'aun juga ente ingat kan? Kan kisah Fir'aun ada di Quran kan? Tabbat yada Abi Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena dia menghina Nabi Muhammad SAW. Betul gak? Kenapa disebut Fir'aun? Karena dia menyakiti Sayyidina Musa. Kok Namrud nggak disebut secara eksplisit? Nggak ada kan ayat Namrud, kan? Nama Namrud nggak ada. Karena perjuangan Nabi Ibrahim, Namrud itu kecil bagi dia. Dia kemudian pindah lagi Haran, ketemu kaum pagan, nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah matahari, pindah lagi ke Al-Quds, pindah lagi ke Mesir, balik lagi ke Al-Quds, kemudian beliau hijrah beberapa saat ke Mekah, balik lagi ke Al-Quds, begitu. Jadi cerita di Babilonia, kalau kaum penyihir, penyembah berhala, itu hanya segelintir hidupnya. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu dari awal lahir, sebelum lahir pun Firaun sudah ganggu hidup dia. Firaun ini membunuh semua anak cuma karena mimpi. Dia mimpi muncul orang laki-laki dari istana dia lalu bunuh dia.
Dia datang ke ahli takbir, kata ahli takbir, bunuh semua anak-anak yang lahir, anak laki-laki. Ini kekuatan mimpi. Kekuatan mimpi. Nabi Muhammad awal dapat wahyu juga mimpi. Nabi Ibrahim dapat wahyu menyembelih juga mimpi. Jadi jangan main-main dengan mimpi. Ini banyak orang kira mimpi ini istilahnya sekedar cuma ya bunga tidur, enggak. Tapi mimpi itu juga bukan untuk disetor-setor ke sembarang orang. Ya, bukan untuk gagah-gagahan juga. Aku punya mimpi ini, enggak bukan itu juga. Jadi di Quran orang terkutuk pun disebut karena ada kaitannya dengan orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering juga disebut di Quran syaitan, syayatin, betul nggak? Dan nama-namanya khannas. Ya. Apalagi nama syaitan di Quran ar-rajim. Ya, ada yang disebut fiilnya. Ya, yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ada yang sebutannya aduwan mubina. Macam-macam disebutnya. Quran menyebut syaitan karena itu musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, kita tidak bermusuhan dengan jin. Jadi ente jangan musuhan kuntilanak. Kita gak musuhan sama apa namanya kolor hijau. Emang ada kolornya dia? Genderuwo. Kita gak musuhan sama dia. Kita gak musuhan sama jin gunung. Kita nggak musuhan sama siluman-siluman, itu cerita Sunggokong betul. Musuh kita itu aduan mubina itu kata Allah adalah syaitan. Syaitannya mengalir di pembuluh darah. Ada di pembuluh darah jin, ada di pembuluh darah istri kita, anak kita, bahkan kita sendiri. Maka Nabi mengatakan, gak usah pandang orang. Musuhmu itu dirimu sendiri. Darah yang bergejolak itu. Kiai kalau lagi marah, marah aja kan Kiai. Si marahnya ngeri juga di Kiai kalau marah ini. Tapi cepat istighfarnya. Bedanya itu. Kalau ibu-ibu ini kalau marah gimana Bu? Bisa 3 hari 3 malam ya nggak nyapa-nyapa ya. Diam kayak mulutnya ada kuncian gitu. Hanya ada password tertentu yang bisa kebuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang buka nama ruh, nama rohani secara terbuka di dalam kitab ilmiah, kitab ulama terdahulu itu namanya Imam Najmuddin Kubra. Disebut dalam beberapa kitabnya tentang nama ghaib, nama ruh, ya. Itu ada imamnya, Najmuddin Kubra, yang dia imam tafsir, imam hadis, imam, semua imam lah, ya. Ilmu apa aja dalam dia. Nah, nama Qintarun, Qintar, ternyata diambil dari dia suka qiyamul lail. Dia suka qiyamul lail, dia suka khatam Quran malam hari, ya. Rawat Tabarani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis Imam Tabarani, ini hadis sering dibaca orang. Man qara'a asra ayat. Ini hadisnya hanya hasan li ghairihi, basicnya tidak sampai ke hasan. Siapa yang membaca 10 ayat fi lailatin, satu malam saja, kutiba lahu qintarun. Oh, ada kata qintar. Dia dituliskan baginya qintar. Anugerah seberat gunung Uhud. Wal qintar khairun minad dunya. Ternyata di hadis Tabrani, qintar ini lebih baik dari dunia, bukan hanya Uhud. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ. Kalau hari kiamat, Allah berkalam kepada orang yang baca Quran. Apa kata Allah? Iqra, baca lagi yang dulu kamu baca. Disuruh setoran. Dulu setorannya ke siapa? Untuk setoran baca Quran? Baca sendiri-sendiri aja. Nah, orang yang nggak punya guru, carilah guru. Carilah guru, ya. Nanti dia baca Quran ke guru itu, sampai gurunya bilang, kamu bacanya udah bagus, baca sendiri. Jangan kemudian bacanya lewat aplikasi. Aplikasi kelihatan nggak muridnya
Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan gerak mulutnya. Inilah nasib pemegang sanad Quran, tidak bisa melihat gurunya. Akhirnya ketika baca mulutnya agak monyong. Padahal itu tidak ada dalam ilmu takhrij makharijul huruf, nggak ada. Nah itu kebanyakan terjadi di pesantren tahfiz di Pulau Jawa, Kiai. Tolong diperhatikan itu gitu, nggak ada begitu. Ya, baca kitab Jazariyah, nggak ada begitu. Perlu diperbaiki. Tapi karena gurunya semuanya baca coba baca mulutnya lebay nggak? Coba baca santainya bisa aja. Kalau ini astagfirullahaladzim. Baca ain, coba ain. Iyyaka jangan lebay juga, santai lah. Mabinal ghulu man ifrad wa tafrid, jangan berlebihan, jangan kurang, sedikit saja. Ya. Sekali kita diimamin orang, sorbannya bagus kan, khotbahnya keren. Baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil. Ya kalau orang Jawa dimaklumi, dia di alam bawah sadarnya baca ha itu ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, Allahu Akbar ya. Untuk sesama Jawa sah sholatnya. Kalau ada bukan orang Jawa di situ dianjurkan ulang sholat lagi. Ya. Karena tidak ada qiraat ain jadi ngain ya. Tapi sesama orang yang tidak bisa melafazkan, sholatnya sah. Ya, ini tidak rasis loh ya. Ini kalau orang Padang ra, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Aceh, orang Medan, sama itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal, orang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebabnya ngaji huruf pun di dalam Islam, satu huruf mesti ada gurunya. Apalagi satu ayat, apalagi makna ayat. Ada dulu yang mu'alaf dari mana tuh? Ditanya orang, guru Anda siapa? Enggak mau, saya nggak mau berguru. Islamnya banyak pecahnya. Aku langsung saja pada Quran. Astagfirullahaladzim. Nah, Quran terjemahan lagi. Terjemahan Quran bukanlah Al-Quran. Hatta terjemahannya pakai bahasa Arab. Ya. Allah berkalam kepada yang baca Quran, Iqra warqa. Ya. Bacalah Quran, naiklah. Bikulli ayatin darajah hatta yantahiya ila akhir ayatin ma'ah. Setiap ayat ada darjatnya. Satu ayat ada darjat Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Nanti baca Qul huwallahu ahad aja 1000 kali itu dah. Kalau 4 ayat ini satu surat dibaca 1000 kali udah 4000 darjat. Tapi Allah beri satu derajat dilipat gandakan jadi 10 ya. Kalau hitung-hitungan begitu. Yaqulullah azza wa jalla lil 'abd iqbid fa yaqul 'abdu bi yadi ya rab anta a'lam yakunu bi hadhihi al khulda wa bi hadhihi an-na'im ya. Lalu Allah mengatakan iqbid, tahan ya, genggam. Lalu berkatalah si hamba ya dengan tangannya, wahai Tuhan, Engkau lebih tahu. Yaqulu bihadhil khulda, dia berkata dengan kekekalan ini dan dengan kenikmatan ini. Warawat Tabrani, ini masih Imam Tabrani. Imam Tabrani ini punya kitab judulnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, ada yang pertengahan, ada yang saghir, yang kecil.
Imam Tabrani meriwayatkan dari Nabi SAW hal yang mirip, tapi di situ lebih detail lagi. 100, 200, 300, 400. Ini gelar-gelarnya macam-macam. Ini gelar para aulia Allah. Ini perhatikan. Orang tidak baca ayat, baca ayat hanya 10, dia tidak ditulis ghafilin. Disebut dia apa? Orang zakirin. Baca 100, 200 disebutnya qanitin. 400 disebut abidin. 500 ayat disebut hafizin. Karena nggak ada yang sanggup tembus 500 ayat kecuali hafiz, benar ya? Benar ya? Ali ente kalau baca Quran semalam tuh 500 ayat oke nggak? Badannya bisa oke? Kalau Bang Do, kulhu aja udah gelisah. Kalau kiai saya yakin 1 juz 2 juz masih kuat ya. Kalau baca 600 ayat khasyin, orangnya sudah khusyuk. Kalau dia baca 800 ayat mukhbitin, ikhbah, itu oleh di atasnya khusyuk. Bukan lagi khusyuk. Khusyuk itu kan matanya tunduk. Kalau mukhbitin qalbunya yang tunduk. Wa man qara'a alfa ayah asbah lahu qintar. Kalau dia baca 100 ayat, dia Allah jadikan bagi dia satu qintar lebih baik dari dunia dan seisinya. Wal qintar alf wa mi'ata auqiyah. Kalau di sini sebutkan angka-angkanya 100, 1200 auqiyah, dan satu auqiyah khairun mimma bainas sama'i wal ard. Tapi satu auqiyah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, langit dan bumi. Qala khairum mimma tala'at alai syams wa man qara'a alfai ayah kana minal mujibin. Orang yang baca 2000 ayat minal mujibin, dia wajib dapat syafaat Quran, wajib masuk surga. Ini kawan kita ada satu sakit hafiz Quran, imam masjid di salah satu wilayah di Tangsel ya. Masuk rumah sakit, dibius. Orang dibius diam atau gimana? Tertidur atau gimana? Ini dia malah baca ayat. Dan itu jelas. Sampai selesai dia di operasi. Orangnya masih hidup sampai hari ini. Kita nggak usah sebut, nanti ente kultuskan lagi dia. Sampai hari ini masih hidup. Karena dia baca Qur'annya bukan hanya lagi pakai otaknya, tapi sudah pakai kolbunya. Kalau otaknya dibius, kolbunya masih nyala. Nah itu kelebihannya, itu yang disebut minal mujibin. Banyak 9 kayak juga ada kurang tidur ini. Ya, 5 menit lagi. Intinya ikhwah yang bukan Allah, bahwa salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW adalah qiyamul lail ya. Saya mau tanya, alif lam mim satu ayat nggak? Satu ayat kah? Belum. Saya belum. Sudah belum? Hamim satu ayat. Tapi ente jangan hamim langsung ruku. Itu namanya jahil itu. Main-main sama Quran itu kalau lagi sholat. Tapi Imam Syazili punya hizib namanya Hizib Bahar, ya? Hizbul Bar. Di Hizib Bahar, kaf ha ya ain sad diulang 3 kali. Hamim diulang 7 kali. Sudah berapa? 10 ayat sudah. Hamim ain sin qaf 1 kali. Apa maksudnya itu? Akan disebut hizib. Kenapa? Karena dia diambil dari inspirasi Quran. Quran ada asrar-asrarnya dijadikan bahan untuk aurat zikir. Namanya hizib.
hizib Imam Syazili, ya. Maka kalau antum ini lagi tidak sholat, baca hizib aja kalau yang perempuan. Kalau laki ada menstruasi juga, nggak ada kan? Berarti ente nggak ada waktu, nggak boleh berhenti baca hizib tiap hari. Itu bisa menggantikan, ya. Ente baca hizib bahar sekali sehari, di situ ada satu ayat diulang 7, satu ayat diulang 3 kali. Betul nggak? Dan beberapa ayat-ayat yang lain ada di situ, Yasin, beberapa potongan, ada fallahu khairul hafiz wa arhamur rahimin dibaca 3 kali, hasbiyallahu la ilaha illahu, akhir surat Taubah dibaca 3 kali, banyak sekali di situ. Oleh karena itu carilah guru yang nanti akan membimbing kita supaya kita punya wiridnya tertata. Orang nggak mau berguru, akhirnya mohon maaf. One Day One Juice masih ada nggak? Masih ada? Masih jalan nggak? One Day One Juice, 1 hari 1 jus. Kelompoknya masih jalan nggak? Tapi sudah seram yang dulu apa sudah sepi? Sepi. Kenapa? Ente gak punya mursyid, gitu aja. Tapi coba lihat, mohon maaf, orang yang dapat sanad Quran di pesantren, Pangandaran, Krapia, Kudus, sampai hari ini mereka baca Quran gak putus, gak perlu buat One Day One Juice. Jadi berwirid Quran itu bukan karena semangat, tapi karena kesadaran. Kalau semangat yang memantik semangatnya hilang dia sudah, ya. Ya mohon maaf, ada juga ustadz yang zikir berirama dulu, ya, subhanallah, bla 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 bla. Sekarang ada masjid yang zikir itu. Kenapa tidak ada? Ya, duluan beliau meninggal atau Abah Anom? Baru kemarin, sebelum pandemi meninggalnya. Abah Anom meninggalnya kapan? Ya, 2011 atau 13 ya. Ya. Lebih awal. Abah Guru Sekumpul lebih awal lagi. Ya. Zikirnya masih ada sampai hari ini. Zikir Baranum kemana? Ini cek kalau sekitar komplek kita itu ada zikir la ilaha illallah. Itu zikir PKN tuh, biasanya Abah Anom tuh. Ya. Orangnya sudah lama meninggal, tapi zikirnya masih itu. Kenapa? Dia bermursyid, dia bertarekat, dia jadi murid, bukan hanya jadi jamaah muhibbin. Ya, bersanad bersilsilah. Jadi cobalah Quran ya bersanad bersilsilah. Jangan cuma ngumpul grup WA. Nggak ada nanti Syekh Abdul Qadir itu cari nanti grup WA Syekh Abdul Qadir itu nggak ada dicari begitu. Ya, Nabi Muhammad nggak nyari juga grup WA One Day One Juice, nggak ada. Yang Nabi cari itu orang yang seperti disebut tadi, setiap malam. Hadisnya begini, kalau nggak ada guru yang bimbing nggak bakal jalan. Mau diijazahkan suatu amalan nggak? Mau, supaya tidak disebut sebagai orang lalai? Mau? Nah ini yang sudah dikerjakan beberapa ikhwan kita, minimal 200 saja ayatnya. 200 pakai ayat yang paling pendek, surat paling pendek, tapi ayatnya lumayan. Surat Al-Ikhlas, 4 ayat. Sudah? Biar jadi 200, berapa kali surat ini kita baca? 50. Coba amalkan malam nanti, mulai langsung. Rakaat pertama baca kulhu 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kalau satu napas, bismillahnya nggak usah diulang. Tapi kalau berhenti napas, ulang bismillah. Gitu caranya ya. Kalau sudah 2 rakaat jadi berapa? 100. Berarti 400 ayat. Dia sudah dihitung orang-orang yang hafizin. Bukan, 600 hafizin ya. Qanitin. Orang yang taat. Nah, teman kita beberapa ada yang sudah ngamalkan 4 rakaat. 4
rakaat. Ya, cuma kita ngajaknya bukan 50, sejumlah umur Nabi. 63. Antum 4 rakaat udah 1000 ayat lebih. Ya, itu minal muqantarin, orang yang Allah jadikan kaya batinnya, nanti Allah kayakan juga zahirnya. Tapi ingat, niatnya bukan pengen jadi kaya, niatnya supaya cari perhatian Allah yang maha kaya. Mau ngamalkan? Baik, aja setukum jami'an. Ya. Ini namanya ijazah muqantarin. Ya, sholat sunat, bukan sholat jenazah, Pak. Kita lanjut pindah ke situ ya. Maulid di mana? Masjid Al-Muttaqin. Baik. Mohon maaf salah kurangnya, yang kurang tidur nanti habis zuhur lah tidurnya ya. Jangan tepar, jangan jatuh, ruhnya masih lapar itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung berangkat saja ke sana. Ya. Baik, Pak.